Hmm. Ya, teman-teman, mohon maaf saya batuk. Selamat bertemu kembali di pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas tentang sikap dan jenis-jenis opini publik. Di sini itu kita tahu bahwa opini publik itu adalah opini yang diperuntukkan untuk publik atau sekelompok, komunitas orang dengan kepentingan yang sama. Itu ya. Permasalahannya opini publik ini sering dikaitkan dengan opini massa. Karena perkembangan dari opini publik itu bisa ke massa, ya. Perbedaannya adalah jika pada opini massa pendapat yang sama merupakan hasil perkembangan dari opini publik, yaitu pendapat yang bisa jadi kontroversial dan kemungkinan besar kontroversial. Pada opini umum tidak. Jadi suatu masalah yang menyangkut kepentingan umum, semua orang pro atau semua orang kontra, gitu ya. Makanya em, kita coba meng-highlight beberapa jenis opini. Yang pertama adalah opini individu. Cukup jelas teman-teman, pendapat seseorang secara perorangan mengenai sesuatu yang terjadi di masyarakat. Kemudian ini sering dikaitkan pula dengan opini pribadi. Jadi pendapat asli seseorang mengenai suatu masalah sosial, ya, seringkali dikaitkan. Jadi jangan bingung. Pada prinsipnya sama saja. Yang satunya adalah pemahamannya pendapat seseorang secara perorangan, kemudian yang satunya adalah pendapat asli seseorang mengenai suatu masalah sosial. Jadi tidak ada masalah dalam pemahaman ini. Kemudian opini kelompok, yaitu pendapat kelompok mengenai masalah sosial yang menyangkut kepentingan banyak orang. Berbeda dengan opini mayoritas, ya. Pendapat kelompok juga mengenai masalah sosial yang menyangkut kepentingan banyak orang, namun di sini mayoritas itu lebih dikaitkan dengan kelompok dan kelompok. Jadi ada dua atau tiga, jadi dia mayoritas gitu. Gitu. Atau dalam satu kelompok itu mayoritas seperti itu. Maka ada lawannya yaitu opini minoritas. Kebalikan dari opini mayoritas. Jadi ini pendapat sebagian orang dalam kelompok minoritas mengenai masalah sosial tentunya. Kemudian ada opini massa, yaitu merupakan tahapan dari kelanjutan opini publik ya, yang bersifat massa bisa beralih bentuk menjadi tindakan fisik, sering tindakan yang bersifat destruktif, gitu. Kemudian pendapat umum, pendapat yang sama dari semua orang dalam suatu masyarakat mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum. Jadi jika disimpulkan ada setidaknya 4 ya, 4 sampai 5 perbedaan atau jenis, bukan perbedaan ya, jenis, yaitu opini individu itu sendiri, opini kelompok, opini mayoritas, minoritas, opini massa, dan opini umum. Nah, opini massa ini sangat menarik perhatian kita semua bahwa secara pemahaman dia beralih menjadi tindakan fisik. Jadi di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang opini bisa mempengaruhi sikap, maka opini massa itulah salah satu bentuk dari hal tersebut gitu ya. Di mana banyak massa yang sering tindakan yang bersifat destruktif. Contoh sederhana gini, teman-teman tahu kan kalau misalnya kita masih di masa bahwa ada konflik dan eskalasi geopolitik di Timur Tengah menyebabkan ditutupnya Selat Hormuz gitu ya. Tutupnya Selat Hormuz itu mengakibatkan jalur pasokan minyak atau apa bahan pengisi minyak itu tertutup. Indonesia terkena dampaknya ya. Ketika Selat Hormuz itu pasti negara-negara di Asia Tenggara juga terkena dampaknya. Nah, opini massa ini ketika salah satu menteri Republik Indonesia menyatakan bahwa cadangan BBM kita atau minyak kita hanya cukup untuk 21 atau 20 hari ke depan seperti itu. Maka ketika itu disampaikan oleh opinion leader, hal ini menjadikan opini publik menjadi opini massa.
Tindakannya adalah saya baca berita di Sumatera, di Pulau Sumatera, di daerah Aceh tepatnya, itu banyak panik panik buying gitu ya. Pembelian yang panik secara masif besar-besaran BBM gitu. Padahal saya ditelusuri bahwa yang dimaksud oleh Menteri tadi yang menyatakan hal tersebut adalah storage-nya atau tempatnya. Tempat penyimpanannya itu hanya cukup untuk 20 hari jika tidak diisi secara terus-menerus gitu. Nah, ini masih diisi terus-menerus, maka solusinya adalah bukan kekurangan minyak tapi menambahkan tempat penyimpanannya gitu. Jadi insya Allah masih aman gitu ya. Nah, opini massa terjadi sebagai sebuah contoh ketika minimnya literasi yang didapatkan seseorang terhadap satu masalah gitu. Nah, kemudian karakteristik dari opini publik, opini massa adalah yang pertama dibuat berdasarkan fakta ya, bukan kata-kata. Jadi dasarnya adalah sebuah fakta gitu, atau kejadian dan itu fakta. Kemudian yang kedua adalah dapat merupakan reaksi terhadap masalah tertentu dan reaksi itu diungkapkan. Yang ketiga, masalah tersebut disepakati untuk dipecahkan. Dan yang keempat adalah dapat dikombinasikan dengan kepentingan pribadi. Nah, karakteristik yang kelima, yang akan menjadi opini publik hanya pendapat dari mayoritas anggota masyarakat tentang isu atau masalah sosial, bukan eh, pendapat seseorang saja gitu ya, dan diamini segelintir orang tidak. Tapi dia sudah menjadi pendapat mayoritas. Tuh. Yang keenam, opini publik membuka kemungkinan adanya tanggapan atau reaksi ya. Yang ketujuh, partisipasi anggota masyarakat sebatas kepentingan mereka, terutama yang merasa terancam atau merasa terdampak. Yang delapan, memungkinkan adanya kontra opini. Nah, jadi karakteristik opini publik itu dia fakta, dia reaksi terhadap masalah, dia mungkin masalah yang sepakati untuk dipecahkan, kemudian dapat dikomunikasikan dengan kepentingan pribadi, lalu dia merupakan pendapat mayoritas masyarakat, memungkinkan adanya tanggapan atau respon, lalu partisipasi anggota hanya sebatas kepentingan, kemudian memungkinkan adanya kontra opini. Nah, lalu bagaimana proses pembentukannya? Yang pertama adalah dari Kaltip and Center, uh, dia itu proses pembentukannya ya, dia itu ada masalah yang perlu dipecahkan sehingga orang mencari alternatif pemecahan. Ada sebuah masalah yang perlu dipecahkan, kemudian orang mencari alternatif pemecahan, gitu ya. Yang kedua adalah munculnya beberapa alternatif, memungkinkan terjadi diskusi untuk memilih alternatif. Yang ketiga adalah dalam diskusi diambil keputusan yang melahirkan kesadaran kelompok. Dan keempat, untuk melaksanakan keputusan, disusunlah program yang memerlukan dukungan lebih luas. Jadi proses pembentukan opini publik ini bagaikan leveling ya, atau tahapan. Yang pertama ini ada masalah dulu. Dia perlu dipecahkan. Ya, jadi kita harus cari solusinya. Maka ada yang mencari alternatif pemecahan melalui pendapat seseorang atau mayoritas tadi itu. Kemudian dari pendapat-pendapat seseorang itu muncul beberapa alternatif yang memungkinkan terjadinya diskusi untuk memilih alternatif terbaik, gitu ya. Nah, di dalam diskusi yang berjalan itu nantinya akan diambil keputusan yang semuanya melahirkan kesadaran kelompok. Jadi semacam diskusi biasa dari teman-teman ketika teman-teman mengerjakan tugas atau apapun, kemudian menyepakati bersama kesadaran kelompok. Nah, kemudian jika sudah melahirkan kesadaran kelompok, untuk melaksanakan keputusan tersebut, disusunlah program yang memerlukan dukungan lebih luas. Gitu. Jadi dia itu ketika kamu tugas kelompok ya, kemudian dalam satu kelas kamu meminta dukungan yang lain agar sama, misalnya dikumpulkan dalam
batas waktu tertentu, lintas kelas, hingga nanti disepakati beberapa kelas yang diampu tenaga pengajar tersebut dikumpulkan jam sekian. Itulah proses pembentukan opini publik. Cukup simpel dan cukup mudah dipahami ya. Nah, sama halnya dengan Erikson, Lundberg, dan Tedin, cuma pendekatannya berbeda. Kalau proses pembentukan opini publik menurut Erikson, Lundberg, dan Tedin itu yang pertama adalah muncul isu dulu yang dirasakan sangat relevan bagi kehidupan orang banyak. Kemudian isu tersebut relatif baru hingga memunculkan kekaburan standar penilaian atau standar ganda. Nah, ketika lahir standar ganda, muncul nih opinion leader atau tokoh pembentuk opini yang juga tertarik dan concern terhadap isu tersebut, sehingga dia itu juga menanggapi isu yang terjadi. Biasanya politisi atau akademisi. Nah, mendapat perhatian pers hingga informasi dan reaksi terhadap isu tersebut diketahui khalayak. Jadi, isu muncul. Isu muncul. Misalkan isu muncul adalah kapan terakhir kita pertemuan, kemudian untuk menyiasati pertemuan perkuliahan agar nanti pada saat waktunya teman-teman bisa mudik lebaran dengan tenang, itu di dihembuskan. Jadi kabur tuh, wah harusnya tanggal 13, 14, 12 Maret segala macam karena lebaran ada yang 20, ada yang 21. Nah, kemudian ada opinion leader nih, akademisi yang tertarik dengan isu tersebut. Nah, dia mengulik, dia membahas sebagai seorang opinion leader, kemudian akhirnya dia mendapatkan perhatian dari pihak yang berwenang untuk menentukan kapan pertemuan terakhir, gitu ya, sebelum Lebaran, maka uh, di blow, kemudian di blast, ditiupkan, di blast, akhirnya disepakati pertemuan terakhir tanggal 14, gitu, sehingga khalayak mengetahui hal tersebut dan mengamini opini publik yang terjadi. Nah, itulah proses pembentukan menurut Erikson, Dahlberg, dan Tedin. Lalu pertanyaannya di materi kali ini adalah apa ya ada opini publik tidak murni? Gitu. Jika kita melihat terbentuknya opini publik, kita mengenal opini publik yang murni, yaitu opini publik yang lahir dari reaksi masyarakat atas suatu masalah. Sedangkan opini publiknya tidak murni dapat berupa yang pertama manipulasi public opinion, atau diartikan sebagai opini publik yang dimanipulasikan atau dipermainkan dengan cerdik. Kemudian ada desired public opinion atau opini yang diinginkan. Plan opini public opinion yaitu opini yang direncanakan. Lalu ada intended public opinion yaitu opini yang dikehendaki dan program opini public opinion yaitu opini yang diprogramkan. Nah, um, jadi ketika melihat hal ini maka ketika kita memandang sebuah isu itu bisa dipelintir teman-teman sesuai dengan kepentingan masing-masing orang. Satu isu itu bisa dimanipulasi, bisa direncanakan, bisa di-intended, bisa di-desire, dan bisa diprogram. Nah, maka teman-teman opini publik tidak murni itu adalah sebuah kewajaran di era digital ini. Kenapa? Karena banyak informasi yang dimanipulasi, direncanakan, diinginkan, dikendaki, dan diprogramkan. Makanya, sorry, ketika kita mengetahui bahwa opini publik tidak murni itu adalah sebuah keniscayaan, yang terjadi adalah teman-teman harus punya yang namanya literasi. Oleh karenanya, harus dan wajib agar teman-teman senantiasa untuk melakukan tabayun ya, tabayun atau konfirmasi bahasanya agar nanti mengantisipasi opini publik tidak murni gitu. Nah, mungkin um,
Tugas kelompoknya nanti bukan ini, jadi akan saya share kembali. Dan terima kasih sudah menyimak di pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi di minggu ketiga atau pertemuan ketiga kelas opini publik. Semoga sehat selalu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat bertemu kembali. Terima kasih.